Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauda Utami. Di sini saya akan mempraktikkan langkah-langkah pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Tujuan dari pemeriksaan fisik pada ibu hamil ini adalah untuk memantau tumbuh kembang janin yang ada dalam perut ibu. Adapun alat-alat yang dibutuhkan dalam pemeriksaan fisik pada ibu hamil, yang pertama yaitu stetoskop, tensimeter, garputala dan hammer, spatula dan lenek, termometer dan penlight, meteran dan jangka panggul. Baiklah, sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, kita itu memakai APD, mencuci tangan dengan teknik 6 langkah, dan menggunakan handscoon. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, yang pertama kita menyapa pasien terlebih dahulu, memperkenalkan diri, kemudian mengumpulkan data-data pasien meliputi nama, usia kehamilan, dan data-data lainnya yang akan mendukung pemeriksaan kehamilan ibu nanti. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada ibu yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, suhu, pernapasan, dan denyut nadi. Selanjutnya kita melakukan pengukuran tinggi, berat badan, dan pengukuran lila pada ibu. Selanjutnya kita meminta izin kepada pasien untuk melepaskan bajunya dan menawarkan pasien kain untuk menutup tubuh. Dan sebelum itu kita harus menjaga privasi pasien dengan menutup sekitar area pemeriksaan. Permisi Bu, saya bantu berbaring dulu ya. Permisi Bu, saya periksa rambutnya ibu dulu. Permisi Bu, saya periksa wajahnya ibu dulu ya. Apakah ada bagian yang sakit ibu? Setelah melakukan pemeriksaan pada bagian mata ibu, yaitu dengan memeriksa bagian konjungtiva dan sklera ibu, selanjutnya kita memeriksa hidung ibu, apakah terdapat pembengkakan atau cairan dari hidung ibu. Permisi Bu, saya periksa hidungnya dulu. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada bagian telinga ibu. Permisi Bu, saya periksa telinganya ibu. Bagian sebelahnya ibu, permisi. Selanjutnya untuk mengetes pendengaran ibu, kita bisa menggunakan garputala. Apakah suaranya kedengaran ibu? Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian mulut ibu. Jadi sini yang dinilai adalah kebersihan mulut ibu, kebersihan lidah, menghitung jumlah gigi, baik itu yang tanggal maupun yang terkena karies. Permisi Bu, saya periksa mulutnya dulu ibu ya. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada payudara ibu. Permisi Bu, saya periksa payudaranya dulu ya ibu. Ibu bisa angkat tangannya sebelah. Selanjutnya melakukan inspeksi. Di sini yang dilihat apakah
payudara ibu terlihat simetris dan bagian puting ibu juga terlihat simetris. Selanjutnya melakukan palpasi dengan menekan daerah payudara ibu sambil melihat ekspresi ibu apakah terlihat kesakitan atau tidak. Selanjutnya menekan areola pada puting ibu apakah keluar kolostrum atau tidak. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada abdomen ibu. Permisi Bu, saya periksa perutnya dulu ya Ibu. Untuk pemeriksaan abdomen, kita melihat apakah ada terdapat bekas luka operasi atau SC, terdapat striae albicans atau adanya linea nigra dan linea lividae. Selanjutnya melakukan pemeriksaan Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3 dan Leopold 4 pada ibu. Untuk pengukuran Leopold 1 itu yang diukur adalah tinggi fundus uteri. Leopold 2 itu untuk merasakan sudah di bagian mana punggung janin. Leopold ketiga itu untuk menentukan bagian terendah dari janin, entah itu bagian kepala yang di bawah kah atau bagian punggung yang di bawah. Dan pemeriksaan Leopold 4 adalah untuk menilai apakah janin itu sudah masuk ke panggul ibu atau tidak. Pertama, yaitu mengukur tinggi fundus uteri, yaitu dengan meraba bagian perut ibu Selanjutnya pemeriksaan Leopold 2. Leopold 2 ini untuk menentukan bagian punggung janin apakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Selanjutnya melakukan Leopold 3. Leopold 3 itu adalah untuk mengukur bagian terendah dari janin. Mengukur bagian mana yang terendah, bagian kepala atau bagian punggung janin. Dan jika dirasakan bulat dan keras, berarti bagian terbawahnya dari janin itu adalah bagian kepala. Dan apabila bagiannya datar, seperti papan, maka bagian terbawah dari janin itu adalah bagian punggung. Selanjutnya melakukan pemeriksaan Leopold 4. Untuk pemeriksaan Leopold 4 ini, untuk menentukan apakah bagian terendah janin itu sudah masuk ke panggul ibu atau belum, yaitu dengan mempalpasi dan merasakan apabila tidak dirasakan bagian terendah janin seperti bagian keras seperti punggung dan kepala sudah tidak dirasakan di bagian si pelvis pubis ibu, berarti kepala janin atau bagian terendah dari janin sudah masuk ke panggul. Selanjutnya melakukan pemeriksaan DJJ atau denyut jantung janin. Untuk melakukan pemeriksaan DJJ ini menggunakan lenek, yaitu dengan cara menempelkan lenek ini pada bagian punggung janin, yang bagian datar, lalu mendengarkan suara denyut jantung janin selama 1 menit full. Namun apabila bunyinya itu kurang jelas, bisa dipindahkan ke titik lain sehingga bunyinya
bunyi detak jantung janin itu terdengar jelas. Selanjutnya melakukan pemeriksaan panggul luar pada ibu. Yang pertama itu mengukur bagian sias pada panggul ibu. Bagian sias itu yaitu bagian terdekat panggul. Permisi Bu, saya ukur dulu ya. Selanjutnya mengukur bagian panggul terjauh ibu, yaitu bagian distansia cristarum. Selanjutnya melakukan pengukuran distansia tuberum pada panggul ibu. Sebelum itu posisikan ibu miring ke kiri atau ke kanan, lalu posisikan ibu seperti memeluk guling. Kemudian mengukur distansia tuberum pada panggul ibu. Kemudian melakukan pengukuran distansia eksternal, yaitu diukur melalui tepi atas sifisis pubis sampai bagian tengah panggul di ibu. Permisi Bu. Setelah melakukan pemeriksaan fisik pada ibu, kita membiarkan ibu duduk terlebih dahulu lalu menjelaskan hasil dari pemeriksaan fisik pada ibu hamil tersebut. Baiklah, itulah tadi langkah-langkah pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawadah Utami. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Tujuan dari pemeriksaan fisik pada bayi adalah untuk mengetahui apakah bayi tersebut ada ketidaknormalan, dan jika terjadi ketidaknormalan akan dilakukan tindakan segera. Adapun alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan pada bayi, pemeriksaan fisik pada bayi yaitu ada meteran, termometer, pen light, stetoskop, timbangan, dan pengukur panjang pada bayi. Baiklah, sebelum melakukan tindakan, ada baiknya kita memasang APD, mencuci tangan, dan memakai handscoon. Baiklah, sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, kita memindahkan bayi dulu ke tempat yang datar dan bersih. Pastikan bayi tetap hangat dan kering. Periksa proporsi bayi, mulai dari mata, hidung, telinga, leher, dada, dan kaki. Setelah itu melakukan penimbangan pada bayi. Timbangannya itu dialas dulu dengan kain, timbangan dengan titik nol. Setelah melakukan penimbangan pada bayi, kita mengukur panjang badan pada bayi. Setelah
Dalam melakukan pengukuran panjang badan pada bayi, kita mengukur lingkar kepala, lingkar dada pada bayi. Mengukur suhu pada bayi. Selanjutnya menghitung denyut nadi pada bayi. Selanjutnya menghitung pernapasan pada bayi. Selanjutnya memeriksa mata bayi, apakah ada terdapat kelainan mulai dari mata, hidung, telinga, mulut, leher. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada mata bayi. Mulai dari mata, hidung, mulut, telinga, serta alat genitalia pada bayi. Untuk laki-laki apakah misalnya ada lubang, atau untuk anus apakah terdapat lubang. Jika tidak terdapat, perlu dilakukan tindakan segera. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dada pada bayi, melihat apakah putihnya sudah simetris. Pemeriksaan punggung pada bayi, apakah terdapat kelainan. Periksa leher, apakah terdapat benjolan. Tangan, refleks tonus. Periksa tangan dan kaki, apakah ada jumlah yang berlebihan atau tidak. Setelah itu memeriksa warna kulit, apakah terdapat kelainan. Setelah itu lap kembali bayi dan mengganti kainnya. Selanjutnya memasangkan pakaian pada bayi. Selanjutnya lakukan pembendungan pada bayi. Usahakan jangan terlalu ketat.
dan jangan sampai kaki bayi ini tertekuk. Setelah itu kembalikan bayi kepada ibu dan keluarganya. Baiklah, itulah langkah-langkah dari pemeriksaan fisik pada bayi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.